jadi untuk pisah susah gitu kan. Keluarga juga udah tahu. Nah, cara yang terbaik ya tentu mereka harus rubah nama. Oke, bagaimana jika kita mau menikah dan kita mau menggunakan ACN sebagai istilahnya dasar untuk pernikahan tersebut? Tentunya sangat bisa, karena setiap pasangan itu akan memiliki nama masing-masing, dan dari pasangan cowok atau yang cewek itu akan membawa energi masing-masing dari setiap namanya yang terkandung, yang isinya di situ ada identitas masing-masing. Nah, yang bagus adalah seandainya nama mereka berdua itu sama-sama bagus, dalam artian secara power bagus, secara identiti namanya juga bagus tanpa ada parameter kematian. Tapi yang menjadi berbahaya adalah pada saat di nama tersebut itu ada parameter kematian di kedua nama. Terutama yang sering saya temukan adalah di kedua nama itu ada borosnya. Jadi begitu mereka menikah, maka borosnya akan menjadi satu sinergi yang lebih kuat sehingga menciptakan boros yang lebih besar lagi. Nah, dengan adanya ACN ini, jadi kita bisa istilahnya mengetahui kalau kita misalnya nikah dengan si A dengan nama si A tersebut, apakah kita bisa melalui rumah tangga yang baik atau ujungnya kita malah tambah hancur gitu. Nah, jadi dengan ada ACN ini kita bisa tahu dengan lebih baik bagaimana pasangan kita secara energi atau secara identiti dari nama mereka masing-masing. Oke, tentu bisa kalau mereka menanyakan hari baik untuk menikah. Di samping nanti mereka sudah punya nama baik, nah tentunya harus hari yang baik untuk menikah. Karena pada dasarnya hari baik ini akan lebih memberikan energi yang lebih baik kepada nama-nama tersebut. Sehingga kedepannya dengan mereka memakai nama-nama yang baik dan juga di hari pernikahan yang baik, maka menciptakan sinergi yang lebih besar untuk perubahan kehidupan yang lebih baik untuk mereka sendiri melalui kehidupan yang akan mereka alami ke depannya, seperti itu. Oke, pada dasarnya ya dari kedua nama tersebut, dari pasangan yang mau akan menikah ini, tentunya yang nama yang lebih buruk atau yang lebih jelek yang akan berubah gitu. Tapi jarang sekali orang memiliki nama bagus gitu masalahnya. Jadi biasanya dari kasus-kasus yang sudah terjadi, mereka berdua mengalami proses berubah nama itu sendiri. Jadi mereka berdua merubah nama sehingga menyamakan levelnya masing-masing. Sehingga begitu levelnya sama, maka sinerginya akan jauh lebih bagus tercipta dari perpaduan nama tersebut. Oke, sebenarnya bisa seperti itu karena di parameter nama tersebut atau di identitas nama mereka itu terlihat apakah mereka nanti bisa punya keturunan atau tidak. Saya contohkan misalnya sempat beberapa waktu yang lalu ada pasangan yang tidak mempunyai anak, kemudian saya cek namanya, konsul, dan di situ ternyata di kedua nama ada perpisahan. Nah, energi parameter kematian yang disebabkan oleh perpisahan ini artinya membuat kehidupan mereka akan selalu berpisah. Nah, sedangkan dalam proses perkawinan antara sel sperma dan sel telur itu kalau ada parameter perpisahan maka tidak akan pernah bisa bersatu karena dipisahkan dari situ. Jadi itu yang menyebabkan mereka tidak bisa mempunyai anak karena tidak ada bersatuan dari pernikahan mereka itu sendiri gitu. Karena faktor perceraian yang membuat mereka selalu berpisah. Secara ekonomi tentunya sangat bisa diprediksi. Jadi sama seperti yang saya bilang tadi bahwa contoh parameter perpisahan aja. Kalau orang memiliki parameter perpisahan, maka secara otomatis satu, dia tidak akan bisa mempunyai bisnis yang kekal, yang bisa dipakai dalam waktu yang lama. Karena jika dia menjalani suatu bisnis, maka energi perpisahannya akan memisahkan dia dari bisnis itu. Kalau dia mempunyai partner dalam berbisnis tersebut, maka partnernya akan dipisahkan dari dirinya tersebut. Dan semua sesuatu yang berhubungan dengan perpisahan akan selalu ada di perjalanan kehidupannya, terutama di bagian bisnis.
Kalau saya memprediksi secara belum terjadi sih, saya lakukan pada saat prediksi pilpres atau pilkada seperti itu. Tapi kalau untuk memprediksi apakah artis ini bakalan cerai, saya belum pernah. Tapi kalau menganalisa artis yang cerai itu sudah sering saya lakukan. Jadi di situ akan kelihatan ternyata salah satu pasangannya memiliki parameter perpisahan, sehingga itu yang membuat mereka berpisah gitu contoh. Ya tentunya kalau lewat HCN tentunya mereka harus konsul dulu ya, konsul dulu. Dari situ nanti akan saya kasihkan tata cara bagaimana proses HCN itu sendiri. Dan tentunya nanti mereka harus melakukan perubahan itu sendiri gitu. Mereka harus mempunyai nama baru, mereka harus mempunyai istilahnya nama dengan struktur yang lebih bagus, sehingga nama tersebut nanti akan bisa membuat jalan yang baru untuk kehidupan mereka berdua. Nah, terutama yang memiliki nama dari salah satu pasangan yang memiliki nama yang lebih buruk gitu. Artinya dalam segi persentase lebih rendah, identitas yang ada lebih berbahaya gitu. Jadi nanti itu akan dirubah dan tentunya mereka akan jauh memiliki kehidupan yang lebih baik. Ya, sebaiknya jika saya contohkan, jika mereka mau menikah, kan menikah itu tidak mendadak ya biasanya. Pasti direncanakan, misalnya mereka pacaran dulu, terus nanti dari pacaran mereka baru memutuskan menikah. Bahkan HCN ini harusnya digunakan pada saat mereka punya pacar gitu. Itu yang lebih bagus sebenarnya. Jadi kalau kita mau PDKT misalnya, yang cowok PDKT ke cewek, nah pada saat PDKT dia cek dulu nih nama ceweknya ini bagus nggak nih gitu. Kalau misalnya pas kita pendekatan itu nama ceweknya nggak bagus, nah kita masih ada peluang untuk tidak memilih itu sebagai istri gitu. Atau misalnya saya contohkan juga, saya pernah ada kasus pada saat mereka pada pacaran tapi ternyata pasangannya ini udah terlanjur lama, jadi untuk pisah susah gitu kan. Keluarga juga udah tahu. Nah, cara terbaik ya tentu mereka harus rubah nama gitu. Dan kalau sebelum menikah rubah nama, menurut saya agak sedikit telat, karena mereka kan waktunya tidak begitu panjang, tapi tetap bisa dilakukan. Yang paling bagus adalah seperti yang saya bilang tadi, waktu pacaran, udah mulai pacaran, atau misalnya rencana nikahnya panjang, itu tidak masalah sih. Misalnya rencana pernikahannya 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, nah sekarang dipersiapkan untuk membuat nama yang bagus dan melakukan terapi nama. Itu akan jauh memiliki hasil yang lebih baik. Ya tentunya pada saat upacara pernikahan sebaiknya disebutkan nama baru, karena pernikahan kan ada upakaranya atau ada upacaranya, jadi situ kita sebutkanlah nama baru. Karena nama lama ya tidak usah dipakai juga, nanti di undangannya kan juga sudah muncul nama yang lama gitu. Ya betul, nanti misalnya kita pakai Sulinggi ya, beliau kita beritahu untuk nama yang lebih bagus, atau kita pakai tokoh agama yang lain ya kita kasih tahu mereka. Pernah, jadi saya pernah saya ada satu contoh kasus yang cukup sering saya ceritakan karena ini kejadian nyata gitu dan cukup unik gitu. Jadi saya pernah ada satu pasien gitu ya, jadi dia seorang wanita yang memiliki nama yang bagus gitu, namanya tanpa parameter kematian, dan powernya cukup tinggi 80%. Nah waktu itu dia konsul ke saya tentang calon suaminya waktu itu. Nah calon suaminya nih kebalik 180 derajat dengan namanya dia, jadi namanya jelek sekali, 3 parameter kematian di situ, dan ada perpisahan seperti yang saya bilang tadi. Nah waktu saya bilang kepada si wanita, saya bilang kamu sebaiknya jangan nikah sama ini, kalau ada pilihan yang lain coba cari dulu dah yang lain, atau kalau kamu tidak percaya silahkan pacaran dulu dah setahun, nanti setelah setahun kamu akan lihat dia seperti apa. Dan yang cewek ini saya tidak tahu entah percaya atau tidak, yang jelas dia menikah di bulan ketiga mereka pacaran. Dan yang terjadi di bulan kelima dia ngabari saya bahwa ternyata betul apa yang saya katakan, ternyata suaminya memang seperti yang saya katakan,
jadi keras kepala, tidak mau bekerja segala macam. Jadi otomatis yang bekerja adalah yang wanitanya gitu. Dan setelah setahun mereka menikah, akhirnya mereka memutuskan untuk pisah. Nah, jadi kan kalau seandainya dia mengikuti saran saya untuk pacaran dulu selama setahun, tentunya tidak akan menghabiskan biaya yang banyak tentunya. Karena menikah kan kita tahu biayanya besar. Dan setelah menikah otomatis dia cerai, dan itu sudah dia tidak tidak statusnya sudah tidak lajang lagi gitu, dia jadi status yang sudah pernah menikah. Nah, itu sayang sekali seperti itu. Sehingga kalau dia seandainya dia melakukan itu atau mengikuti saran dari ACN waktu itu, tentunya akan lebih baik lagi kehidupannya ke depan. Kalau misalnya salah satunya ingin merubah nama pasangan secara sembunyi-sembunyi, itu sebenarnya sah saja sih, bisa dilakukan. Karena beberapa orang pun melakukan itu yang sudah konsul ke saya dan sudah terapi nama. Tapi memang lebih baik mereka diberi penjelasan atau edukasi atau pembelajaran tentang bahwa nama itu penting. Sehingga pada saat mereka mengerti bahwa konsep nama ini penting, mereka akan dengan niat yang bagus untuk melakukan terapi tersebut, sehingga tentunya hasilnya akan lebih baik. Walaupun dengan mereka tidak tahu pun kita terapi namanya, dia juga bisa berubah. Tapi dengan mereka punya niat yang lebih baik, tentunya perubahan itu akan lebih cepat dan tentunya lebih bisa dirasakan maksimal oleh mereka. Oke, saran saya buat yang mau rencana menikah atau rencana setahun 2 tahun ke depan menikah, saya sarankan untuk konsul tentang nama gitu. Karena di kita di Hindu atau di Bali terutama itu jarang sekali ada konseling pranikah gitu. Lebih banyak orang melakukan prawedding gitu. Padahal prawedding itu kan budaya yang memang budaya luar yang kita pakai di sini, tapi maknanya saya kurang jelas gitu. Saya aja waktu menikah tidak menggunakan prewedding gitu. Nah, lebih baik kita sisipkan dana kita atau waktu kita untuk kita mengenal pasangan masing-masing gitu. Karena nanti pada saat kita menikah, seumur hidup kita akan sama mereka gitu, atau sama dia gitulah. Jadi kita harus tahu betul-betul dan kita persiapkan pasangan kita ini agar yang terbaik gitu. Kalau dia awalnya tidak baik, ya kita rubah menjadi yang lebih baik kalau memang betul mau sama dia. Jadi saya saranin agar berkonsultasi tentang nama, karena nama itu seperti yang saya ceritakan di HCN bahwa nama adalah nasib atau jalan kehidupan kita. Jadi itu sangat penting sekali buat kita nanti ke depannya.